وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagi kalian selain Dia, dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab hari yang membinasakan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada penduduk kota Madian, yang penghuninya terdiri atas suatu kabilah dari kalangan bangsa Arab. Mereka tinggal di kawasan antara Hijaz dan Sam, dekat dengan Ma'an, suatu kota yang dikenal dengan nama mereka. Kota tersebut dijuluki dengan sebutan kota Madian. Allah mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib berasal dari keturunan orang yang terhormat di kalangan mereka. Nabi Syuaib menyeru mereka untuk bertauhid kepada Allah. Apa aplikasi tauhid itu? Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabhasun nasa asya'ahum wa la tasaw fil ardi mufsidin. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Pada mulanya Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan bila mereka memberikan hak orang lain. Kemudian Nabi Syuaib memerintahkan mereka agar mencukupkan takaran dan timbangan secara adil, baik di saat mereka mengambil ataupun memberi. Nabi Syuaib juga melarang mereka bersikap angkara murka di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Mereka gemar merampok orang-orang yang melewati tempat tinggal mereka dan membegalnya. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina wa ma ana 'alaikum bihafid. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian. Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, maksudnya keuntungan yang kalian peroleh setelah kalian memenuhi takaran dan timbangan secara semestinya adalah lebih baik bagi kalian daripada mengambil harta orang lain. Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kenapa usaha tidak untung-untung padahal sudah lama berusaha? Di antaranya tidak bisa memisahkan mana untung mana modal. Kalau modal diambil maka usaha bisa bangkrut. Orang korupsi itu mengambil yang bukan haknya. Hak pembeli ia ambil. Ini tentu tidak adil dan merusak hubungan kerjasama ekonomi. Allah mengetahui dan melarang hal itu. Nabi Syuaib tidak bisa mengawasi setiap transaksi. Ia hanya mengingatkan bahwa semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah. Kerjakanlah hal tersebut karena Allah. Janganlah kalian melakukannya agar dilihat oleh orang lain, tetapi ikhlaslah karena Allah. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw naf'ala fi amwalina ma nasya innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Mereka mengolok-olok Nabi Syuaib dengan menyebutnya orang santun dan cerdas. Dengan mengajukan pertanyaan, apakah agama ini harus mengatur urusan bisnis segala? Kebiasaan ini sudah lama terjadi. Menyembah berhala juga sudah merupakan tradisi. Mereka menganggap salat sudah cukup menjadi tanda orang baik. Tidak perlu baik dalam muamalah. Salat jalan, korupsi jalan. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hatta hasana wa ma uridu an uhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak
kehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Atas hinaan dan ejekan kaumnya, Nabi Syuaib tidak menyikapinya dengan kekerasan fisik. Ia cukup santun dan tenang, dengan penuh keyakinan karena apa yang ia sampaikan tulus karena Allah, bukan karena usahanya ingin maju, sehingga menyuruh orang lain jujur sementara dia curang. Tidak, ia hanya berusaha untuk menjadi seorang agen perubahan, memperjuangkan pemberantasan budaya korupsi dengan sekemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.